Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat datang dengan webinar yang kami adakan sekarang, yaitu seri webinar entrepreneurship dengan topik monetisasi mobile apps multimedia interaktif smart apps creator. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sangat terdorong untuk melakukan monetisasi dalam pengembangan mobile apps multimedia interaktif dengan smart apps creator ini. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu, yaitu nama kami Muhammad Haitan Rahman. Kami sebagai founder dan senior consultant dan juga SAC Principal Indonesia. Kalau Bapak Ibu sekalian mau mengontak kami, silakan melalui email yang kami sediakan, juga website. Juga kami sedang mengembangkan Innosi Learn Network, yaitu learn.innosi.co.id dan Innosi Apps Network, Apps Innosi Co.id. Bidang yang kami dalami yaitu bidang knowledge management, e-learning, multimedia solution, e-government, balance scorecard, information technology, system analysis and design, internet business, inkubator teknologi, dan juga pengembangan startup, startup development. Silakan kalau ada yang mau menanyakan, nanti bisa ditanyakan langsung melalui email. Sasaran peserta dari webinar ini yaitu seri webinar entrepreneurship, monetisasi mobile apps multimedia interaktif smart apps creator. Webinar ini diperuntukkan untuk kalangan guru, dosen, trainer, konsultan, mahasiswa, komunitas, sekolah, perguruan tinggi, inkubator bisnis, dan siapa saja yang berkeinginan mengembangkan monetisasi mobile apps multimedia interaktif dengan smart apps creator. Jadi diharapkan dengan adanya webinar yang kami adakan ini terdorong untuk melakukan monetisasi. Nah, kami perlu jelaskan tentang seri webinar entrepreneurship ini. Seri webinar entrepreneurship ini berbagi pengetahuan dan juga wawasan berkaitan dengan kewirausahaan. Kemudian dengan adanya webinar ini diharapkan menumbuhkan kerjasama dan komunitas entrepreneurship, kewirausahaan, bidang multimedia, konten, sistem digital dan non-digital yang didukung dengan platform digital tentunya. Juga menumbuhkan pusat mobile apps multimedia SAC dan sistem digital di Indonesia. Jadi sebagai jejaring pengembangan solusi dan bisnis berbasis multimedia dan sistem digital. Jadi dengan adanya webinar ini diharapkan akan tumbuh kewirausahaan dalam bidang multimedia, digital ataupun non-digital dengan dukungan dengan sistem digital. Tentunya kami akan membuat topik-topik lainnya yang berkaitan dengan entrepreneurship ini. Bapak Ibu sekalian, isi webinar ini yaitu pengantar monetisasi, kemudian mobile apps multimedia interaktif, kemudian smart apps creator, kemudian mengembangkan monetisasi mobile apps multimedia interaktif SAC, dan juga contoh aplikasi dengan SAC, sehingga Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan gambaran dengan contoh ini apa yang akan dikembangkan. Nah, sekarang kami akan jelaskan tentang pengantar monetisasi ini. Monetisasi itu adalah sebuah proses, mengubah sesuatu yang menjadi nilai ekonomi atau uang. Jadi monetisasi adalah proses mengubah sesuatu menjadi memiliki nilai ekonomi atau uang. Jadi monetisasi ini memerlukan kreativitas baru.
mencoba menghasilkan uang dari barang atau jasa sebelumnya tidak menguntungkan. Misalkan sampah tidak menguntungkan, tetapi dengan monetisasi, dengan kreativitas akan menghasilkan atau menguntungkan. Jadi menghasilkan uang atau nilai ekonomi barang jasa yang sebelumnya tidak menguntungkan atau dianggap tidak memiliki potensi untuk memperoleh keuntungan. Kemudian di zaman digital sekarang ini, muncul istilah monetisasi data, yaitu mengacu pada spektrum cara aset informasi yang diubah menjadi nilai ekonomi. Ya, jadi dengan digitalisasi sekarang ini, bagaimana sebuah data itu memiliki nilai ekonomi. Jadi monetisasi adalah sebuah proses agar semua sesuatu yang tidak ada nilai di awalnya menjadi punya nilai. Jadi ini adalah sebuah proses ya. Kita perhatikan ya, macam-macam ekosistem monetisasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Di dunia pendidikan itu jelas sekali ya, monetisasinya banyak sekali. Di dalam dunia pendidikan ada pelatihan, ya ada pembimbingan, kemudian ada tingkatan pendidikan dan seterusnya. Kemudian di logistik, ya pengiriman. Ini juga sama ya. Banyak sekali yang melakukan monetisasi ya. Bagaimana dengan transportasinya dia memanfaatkan bisa mendapatkan nilai ekonomi dari kegiatan mengirimkan barang ya. Juga dari perikanan ya. Juga sama ya. Banyak sekali kalangan di dunia perikanan, misalkan dulu orang misalnya makan langsung ya, makan dengan ikan itu. Akhirnya terjadi cara berpikir bagaimana menaikkan ekonomi ya. Maka ada kaleng, dikalengkan ikannya ya. Nah, itu juga monetisasi terhadap perikanan. Kemudian di dunia pertanian. Dunia pertanian juga banyak sekali ya. Terjadi monetisasi ya. Kemudian di perkebunan ya. Kemudian di otomotif, juga otomotif menghasilkan terus kegiatan monetisasi, kegiatan itu. Yang tadinya tidak punya bengkel, akhirnya ada bengkel, membuat bengkel. Tadinya tidak memiliki tambal ban, akhirnya ada. Ya. Nah itu artinya monetisasi terhadap kegiatan di dalam otomotif. Kemudian di dunia kesenian juga sama. Ya. Kemudian di museum, jadi museum juga sama ya. Kalau misalnya dirancang untuk melakukan nilai ekonomi juga bisa ya. Museum yang ada sekarang di Indonesia, sampah juga sama. Jadi banyak sekarang ya pelaku-pelaku usaha dan mengambil peluang dari sampah, dari barang-barang yang tidak dipakai atau dibuang oleh orang yang lainnya. Kemudian barang bekas, belum lagi di tanah, ya, rumah, ya, pakaian, dan sekarang yang sangat menonjol yaitu monetisasi dunia digital. Jadi sebenarnya monetisasi itu adalah yang mungkin tidak ada nilai, akhirnya dirubah ya, agar memiliki nilai. Atau yang nilainya adalah tidak tumbuh, kemudian dengan proses kreativitas akhirnya jadi tumbuh ya. Kita lihat di dalam diagram ini, Bapak Ibu sekalian. Monetisasi itu bisa terjadi di non-digital, ya, seperti kopi, jagung, ya, rumah, tanah, keahlian, ya, wisata, hotel, itu ada non-digital. Nah, kemudian dirubah menjadi digital, ya, melalui kegiatan aktivitas digitalisasi. Sehingga dirubah menjadi dalam bentuk video ya. Orang bisa beli rumah sekarang, videokan rumahnya, kemudian sebarkan di jaringan internet ya. Itu melakukan monetisasi. Kalau dulu adalah orang menjual rumah dari mulut ke mulut ya. Kalau sekarang tidak. Nah, begitupun kopi ya. Kopi yang bukan digital ya, non digital, kemudian lakukan digitalisasi, mungkin proses pembuatan kopi atau
atau proses menjadi minuman kopi, akhirnya dijadikan pelatihan. Ya. Juga sama. Jadi banyak sekali kejadian yang non digital dirubah ke dalam digital, apakah dalam bentuk PowerPoint, aplikasi, gambar, multimedia, audio, dan seterusnya. Nah, kemudian yang non digital ini, Bapak Ibu sekalian, sekarang banyak yang masuk ke dalam dunia platform digital melalui marketplace misalnya. Jadi sekarang banyak sekali kalangan petani juga jual kopinya, jagung, juga ada yang menjual rumah, tanah, dan seterusnya. Atau keahlian. Dengan masuk ke dalam marketplace e-learning misalkan, ya, keahlian seseorang bisa dijual lewat pelatihannya. Nah, begitu yang digital. Dari digital pun sama, berpindah juga ke dalam platform digital untuk menjadi monetisasi melalui marketplace, ya, atau training, e-learning misalkan. Maka tidak heran sekarang banyak yang menjual software, ya, menjual desain PowerPoint, desain video, dan seterusnya. Jadi ini adalah satu yang terjadi sekarang, ya. Jadi oleh sebab itu monetisasi ini merupakan hal yang sangat penting untuk kehidupan kita dan berpeluang, ya, bagi kita tentunya. Perhatikan sekarang di dunia digital, ya. Bagaimana pertumbuhan monetisasi yang berbasis digital di jaringan internet. Ada YouTube, Vimeo, ada Canva, ada Pixabay, ada Prepik, Spotify, ada Anchor, ada Google Play, dan masih banyak lagi. Mereka itu semua, ya, layanan-layanan ini yang berbasis digital ini tidak menjualkan fisik bahkan, ya, tapi menjualkannya adalah digital lagi, ya. Misalnya di YouTube adalah monetisasinya adalah iklan, ya. Mungkin juga seorang yang menyediakan materi e-learning juga bisa dijualkan lewat YouTube, atau membuat video juga dijualkan lewat YouTube, ya, atau Vimeo, ya. Yang ahli musik sekarang bisa menjualkan musiknya lewat Spotify misalkan, ya. Begitupun di Anchor bisa berbagi tentang rekaman penjelasan melalui audio, dan di sana kemungkinan mendapatkan iklan, ya. Begitupun di Canva, ya. Keahlian desain seseorang bisa dijual, dipasarkan melalui jaringan Canva, ya. Apakah desain untuk iklan atau untuk flyer, brosur, dan sebagainya. Di Pixabay itu adalah untuk memonetisasi hasil foto misalkan, ya. Jadi foto yang diambil bisa dipasarkan dan dijual di Pixabay misalkan. Atau Prepik, ya, desain-desain gambar Prepik. Google Play misalkan aplikasi yang dibuat berbasis Android dijual di sana. Dan salah satu mobile apps multimedia interaktif itu bisa dipasarkan melalui Google Play. Jadi kita melakukan monetisasi mobile apps multimedia interaktif juga bisa sama, ya, dijualkan atau dipasarkan melalui Google Play. Ini melalui jaringan internet, ya. Juga terjadi monetisasi berbasis digital, tapi dalam bentuk aplikasi, dan ini sangat banyak sekali. Seperti PowerPoint, ya. Desain PowerPoint pun bisa dimonetisasi. Jadi seseorang yang punya keahlian desain PowerPoint adalah memiliki nilai sekarang, ya. Jadi bisa dijual, ya, desain template-nya itu. Belum lagi di Excel, ya. Excel bisa melakukan simulasi keuangan atau simulasi untuk data, ya. Juga sama. Ini bisa dimonetisasi. Rumus-rumus yang dirancang atau yang dibangun dari sebuah tabel ke tabel ini juga bisa dimonetisasi. Jadi monetisasi dalam aplikasi juga banyak. Di Word, ya, desain untuk company profile, ya, juga sama. Kemudian juga sama di Google Site, desain
Google Sites, seseorang yang punya keahlian membuat desain Google lewat Google Site juga sama ya. Juga Google Slide sama seperti PowerPoint. Juga di WordPress. WordPress aplikasi yang begitu sangat populer ya untuk jaringan internet. Template-nya atau theme-nya banyak dijual ya. Di samping ada yang free dan juga dijual. Di Joomla juga sama ya. Di Drupal juga. Bagi kalangan yang punya keahlian membuat video ya, membuat video itu bisa Filmora. Jadi desain atau introduction cover dari sebuah untuk video ya bisa dibuat dan akhirnya dipasarkan lewat Filmora juga. Di Movapi juga sama ya. Nah, belum lagi di Create Studio ya. Ini beda lagi untuk video animasi ya. Jadi sekarang ini Bapak Ibu sekalian, monetisasi di digital sendiri, di aplikasi, apakah di jaringan internet, ini begitu besar sekali ya. Belum lagi kalau sudah dilakukan dari non digital tadi ya, seperti rumah dijual lewat videonya, mungkin dijual lewat jaringan penjualan rumah dan seterusnya. Jadi monetisasi ini adalah proses untuk menguangkan, memiliki nilai baru. Mungkin 10 tahun yang lalu Excel misalkan tidak terbayangkan bahwa penyusunan untuk membuat simulasi di Excel tidak memiliki nilai ya, dulu. Sekarang memiliki nilai ya, dan bisa dipasarkan, bisa dijual. Nah, begitupun di WordPress dan seterusnya. Jadi sangat banyak terjadi monetisasi. Nah, sekarang kita fokuskan kepada mobile app multimedia interaktif. Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan dulu dengan data ya. Yang ini adalah Januari 2020 ya. Jadi populasi Indonesia itu sekitar 272 juta ya. Tapi koneksi mobilenya, jadi bisa dibayangkan ya, koneksi mobilenya itu begitu sangat besar ya. Jadi hampir 338, 340. Sekarang mungkin lebih banyak ya, lebih besar lagi ya. Karena populasinya juga naik ya. Tetapi yang memiliki koneksi dalam mobile phone-nya 124%. Ya. Bayangkan di sini mungkin saja bayi masih ada, tapi bayi tidak pakai handphone ya. Jadi ini luar biasa. Belum lagi internetnya. Bisa dibayangkan, internetnya 175. Jadi internet biasanya satu handphone ya dipakai untuk koneksi internetnya adalah sekitar satu kali ya, satu buah ya. Di satu handphone biasanya memiliki 2 nomor, tapi kalau internetnya kemungkinan besar ada satu saja ya. Nah, ini 175. Kemudian yang aktif di sosmednya 160. Jadi bisa bayangkan sekali ya, yang akses internet itu sekarang banyak sekali berbasis mobile dan juga di sosmed ya. Nah, jadi tren seperti ini Bapak Ibu sekalian melihat bahwa ini menjadi satu peluang dan juga tantangan ya, mengembangkan mobile apps multimedia interaktif di sana. Jumlah yang aktif sosmed ya, yang aktif di sosmed itu 160 juta ya. Itu sekitar 59% terhadap populasi ya. Tetapi yang aktif menggunakan sosmed, menggunakan handphonenya itu 99%. Jadi boleh dikatakan bahwa tidak mungkin ya, seseorang yang punya handphone itu tidak terlibat atau tidak mengaktifkan sosmednya. Nah, sehingga kalau kita mau mengembangkan aplikasi mobile apps multimedia interaktif, tentunya harus terkoneksi juga dengan sosmed. Ya. Jadi ini betul-betul peluang dan juga tantangan bagi kita. Akibatnya kita lihat terjadi revolusi media. Ya. Jadi revolusi media ini terjadi. Ya.
bagaimana di video, bagaimana di audio, di gambar, teks. Ya, dengan melalui jaringan internet, video sekarang tersebar begitu cepat ya. Satu kejadian satu tempat bisa diketahui oleh tempat lain. Begitupun audionya, sehingga banyak orang-orang melakukan kegiatan ya di dalam YouTube, podcast, ataukah gambar-gambar, foto-foto yaitu pixabay misalkan. Ini adalah karena terjadi revolusi media. Ya. Jadi oleh sebab itu kita tidak akan lepas dengan video, audio, foto, gambar, dan teks. Dan ini menjadi dasar ya, menjadi sumber yang besar sekali untuk mobile apps multimedia interaktif. Kemudian aplikasi multimedia, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya pada intinya ada 3 tahapan ya. Kalau dulu multimedia adalah hanya di komputer, ya kemudian karena ada perkembangan web dan internet, kemudian masuk di web ya, di browser, sehingga multimedianya masuk di browser. Tapi sekarang dengan munculnya di mobile yang begitu besar ya, maka aktivitas atau pengembangan aplikasi multimedia interaktif itu lebih banyak di mobile. Jadi oleh sebab itu monetisasi ya, terhadap mobile apps multimedia interaktif itu adalah menjadi peluang bagi siapapun. Menjadi peluang dan juga tantangan ya. Karena aplikasinya di-download dengan cepat ya. Simpan di Google Play Store atau disebarkan di sosmed, kemudian di-download, kemudian di-install di handphonenya masing-masing. Ya, jadi ini adalah tren yang pasti terjadi dan akan sangat besar sekali ya. Nah, kemudian kita mesti memahami apa sebenarnya mobile apps multimedia interaktif itu. Multimedia interaktif ya, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan sebuah aplikasi yang memungkinkan bermacam media ya, dalam satu aplikasi itu disatukan. Apakah videonya, audio, ada teks, ada foto, animasi, gambar, bahkan dengan layanan internet ada di sana. Ya. Jadi aplikasinya semua beragam media ada di sana. Tidak hanya video saja, tapi ada teks ya kan. Ya. Kemudian ada audionya, ada animasi, ada keterangan dan seterusnya ya. Nah, kalau mobile apps multimedia interaktif, tentunya aplikasi multimedia tadi itu berjalan atau bisa diakses atau dijalankan melalui smartphone ya, handphone. Yang hari ini adalah Android ataupun iOS ya, yang paling banyak. Nah, jadi bisa dibayangkan mobile apps multimedia ini adalah akan besar. Nah, sehingga seperti Google Play Store itu jelas ya, itu menjadi marketplace terbesar di dunia. Karena setiap orang membuat aplikasi mobile apps multimedia interaktif bisa dijualkan lewat Google Play Store. Ya. Jadi ini adalah satu peluang dan juga tantangan. Kemudian kita harus pahami bagaimana strukturnya ya, mobile apps multimedia interaktif ini. Struktur dari aplikasi mobile apps multimedia interaktif ini hierarkinya seperti hierarki pohon ya. Jadi ada video, ada link ya, kemudian ada teks, ada e-commerce-nya mungkin ya, mungkin layanan web ya. Ya seperti buku ya, ada babnya, ada subbab, kemudian ada konten-konten kecilnya. Jadi betul-betul strukturnya hierarki ya, seperti hierarki pohon. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau membuat aplikasi mobile apps multimedia interaktif, ya, cara berpikirnya tetap akan berbentuk halaman ke halaman ya. Nah, sebagaimana seperti buku, mungkin jurnal, mungkin tutorial. Yang berbeda adalah tentang isinya ya. Jadi tidak hanya, kalau buku kan teks saja dan gambar ya kan. Kalau di multimedia interaktif ini ya video, ya audio, ada teks, ya ada layanan web, bahkan ada e-commerce-nya dan interaktif ya. Nah, jadi berbedanya di sana ya. Nah, contohnya apa ya? Misalkan seperti anggota badan manusia. Jadi dari badan manusia kalau di
diklik bagian tangan terbuka ya tentang anggota badan tangannya, kemudian diklik lagi mungkin jarinya, kemudian tulang dan seterusnya. Arsitektur komputer. Jadi orang-orang kalau kita yang membuat tentang personal komputer, bisa jadi anak SD bisa mempelajari arsitektur personal komputer dengan cepat. Kenapa? Karena memasukkan konten ya, ke dalam aplikasi dengan buku berbeda. Kalau ke dalam mobile apps multimedia interaktif, kontennya harus yang benar-benar bukan yang tidak termasuk, tidak boleh dimasukkan ya. Cerita-cerita yang tidak diperlukan tidak perlu dimasukkan. Jadi akan lebih fokus kontennya, sehingga kalau konten yang disusun dibuat dalam bentuk aplikasi arsitektur personal komputer itu, anak-anak SD bisa belajar tentang personal komputer dengan mudah dan cepat. Dia akan memahami mereka itu tentang arsitektur komputer, mana bagian CPU, mana bagian bus, bagaimana bagian ROM, RAM dan seterusnya. Nah, di sini ya, di sini menjadi sebuah tantangan bagi setiap orang yang mengembangkan aplikasi ini. Kemudian struktur kendaraan roda 2 ya. Tentang motor itu, kendaraan roda 2, strukturnya, sasisnya, kemudian mesinnya dan semuanya ya. Dan itu pun akan mudah dipelajari oleh anak-anak ya. Jadi oleh sebab itu, kalau mobile apps multimedia interaktif ini terbanyak disebarkan ya melalui jaringan, tentunya kemampuan untuk mendapatkan pengetahuan lagi akan lebih cepat. Kemudian struktur museum kota. Jadi di Bandung kan ada museum ya, Museum Asia Afrika. Jadi orang-orang bisa menginstal aplikasinya, kemudian bisa mengetahui tentang apa saja yang ada di Museum Asia Afrika itu dan siapa saja. Sehingga punya keinginan untuk datang dan berkunjung. Kemudian produk tentang kulit Garut misalnya, mulai dari proses membuat kulitnya ya sampai akhir barang jadinya, apakah dalam bentuk tas, kemudian baju ya, jaket, kemudian dalam sepatu dan seterusnya. Nah, ini pun sama. Kemudian persawahan di Kabupaten Cianjur misalnya juga sama, diceritakan ya secara multimedia ya. Begitupun juga dengan budaya kampung Naga ya. Jadi orang kalau mempelajarinya dalam bentuk aplikasi multimedia interaktif ini tentunya akan lebih cepat ya. Nah, di sana tentunya memberikan kesempatan bagi siapa saja ya. Nah, belum lagi pengetahuan Danau Toba dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, menyusun mobile apps multimedia interaktif ini tentunya tidak hanya video saja. Ada teksnya, ada videonya, kemudian ada mungkin minta feedback, mungkin menjual kerajinan dan seterusnya. Nah, disinilah ya antara peluang dan tantangan yang akan dihadapi, bagaimana kita melakukan monetisasi ya, terhadap mobile apps multimedia interaktif yang kita kembangkan. Perbedaannya apa ya? Perbedaan mobile apps multimedia interaktif dengan media lain. Kalau mobile apps multimedia interaktif jelas menggabungkan media dengan media-media lain. Ada video, ada teks, ada foto dan seterusnya. Ya, kalau di media lain video ya video saja ya. Kalau teks ya teks saja, kalaupun campur dengan gambar ya. Dan tidak dalam bentuk kesatuan yang menyatu. Jadi kalau ceritanya ada satu halamannya cerita misalnya Gunung Tangkuban Perahu, meskipun di sana ada video, tapi tidak akan berceritanya banyak, ada link-link dan semuanya. Beda dengan dalam bentuk mobile apps multimedia interaktif. Kemudian mobile apps multimedia interaktif memungkinkan menggunakan layanan web lain. Bisanya kuis, survei, feedback, ya, diskusi, blog disatukan dalam sebuah aplikasi yang menarik, ya. Nah, kemudian maka akhirnya akan menghasilkan membentuk aplikasi
berbasis multimedia. Nah, jadi ini perbedaan dengan media-media ya yang lainnya. Nah, sekarang kami ingin menjelaskan tentang Smart Apps Creator. Kenapa perangkat ini adalah sangat penting? Ya, karena adalah perangkat yang membuat mobile apps dan multimedia interaktif ini tanpa menggunakan pemrograman, tanpa coding. Jadi siapapun akan bisa menggunakannya. Smart Apps Creator ini merupakan sebuah aplikasi ya, multimedia creator atau builder untuk membuat aplikasi multimedia interaktif berbasis mobile Android atau iOS, web HTML5 dan juga desktop, mudah, cepat dan tanpa programming, tanpa coding, dan banyak fitur dan juga fungsi di dalamnya, sehingga siapa saja bisa membuatnya. Aplikasi mobile apps multimedia interaktif. Bapak Ibu sekalian, kalau kita nih di dunia pengembangan aplikasi ya, di desktop, web dan seterusnya, biasanya pakai coding. Tapi dengan adanya SAC ini ya, yang khususnya di bidang multimedia, ya, apakah aplikasi mobile Android, iOS, HTML5, ya web, desktop, itu dengan menggunakan Smart Apps Creator ini, ya, kita tidak memerlukan programming. Jadi siapapun bisa membuat aplikasi ini, multimedia interaktif ini. Yang penting konsentrasinya Bapak Ibu sekalian pada objeknya, pada kontennya, ya, dalam bentuk video, teks, animasi dan seterusnya. Dan di dalamnya terjadi interaksi, ya. Skenario navigasi ya, antara objek yang pindah halaman mungkin ya, mematikan audio dan seterusnya. Ini adalah informasi SAC-nya, Bapak Ibu sekalian bisa akses ya. Begitupun dengan versi trialnya, silakan untuk mendownload. Mobile apps multimedia interaktif ini dan dapat diintegrasikan dengan web service ya. Web service ini Bapak Ibu sekalian sekarang ini sudah sangat melimpah ya. Dan para vendornya juga sudah sangat memahami ya, bahwa tren-tren pengembangan aplikasi atau pelayanan pun sama ya. Yang penting dapat diintegrasikan. Jadi mobile apps multimedia interaktif ini yang dibuat pakai SAC dapat mengintegrasikan dari YouTube ya, dari Google Map, dari Google Form, Video Link to Me, untuk chatting, Talk.io, Whiteboard Box ya, dari Microsoft Form juga dan seterusnya ya. Banyak sekali ini ya. Itu dapat diintegrasikan di sini. Sehingga konten atau aplikasi multimedia interaktifnya ini adalah sangat akan lengkap sekali. Nah, jadi luar biasa sekali. Jadi orang-orang pun sudah paham bahwa web service ya itu bisa dipadukan, ditempelkan kepada aplikasi mobile apps multimedia interaktif ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang perlu dipahami dalam mobile apps multimedia interaktif dan SAC ini ada 3 ya. Satu di mobile offline ya, mobile online, full online, kemudian hybrid. Jadi kalau full offline, kontennya disimpan secara lokal di memori smartphone ya, dan tidak perlu memikirkan web server. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau membuat aplikasi yang full offline, tidak perlu memikirkan web servernya bagaimana. Yang penting memorinya adalah ada dan bisa diinstal softwarenya. Nah, sehingga tidak perlu ketika kalau membuat aplikasi di full offline itu tidak harus bolak-balik akses ke server internet. Jadi sekali install seterusnya. Berbeda dengan online. Kalau online kita harus memikirkan web servernya, disimpannya di server mana. Nah, sehingga ini adalah tantangan ya bagi yang membuat aplikasi ini. Nah, dan juga aksesnya harus bolak-balik ya. Nah, kalau yang hybrid adalah yang memikirkan web server tetap, tapi untuk konten-konten tertentu.
Kadang kala ya untuk seperti YouTube itu kan kita tidak memikirkan server ya. Ya kita pakai web service saja. Jadi dalam hal ini ada beberapa aplikasi yang mau kita sendiri tidak memikirkan web server secara penuh ya. Kita hanya punya akun saja. Dan aksesnya tentunya bolak-balik ketika yang menggunakan yang internet. Untuk siapa Smart Apps Creator ya? Jadi untuk di dunia pendidikan ya, pendidikan untuk siswa, mahasiswa, guru, dosen, sekolah, perguruan tinggi, training center ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, siswa juga bisa mempelajari SAC ya. Siswa kelas 4 SD pun bisa ya untuk membuat aplikasi SAC. Sekolah juga, perguruan tinggi, dan sangat diperlukan utamanya untuk bahan ajar ya, membuat mobile apps multimedia interaktif bahan ajar, jadi untuk materi-materi pelajaran, atau untuk pemerintah ya. Untuk pemerintah bisa dipakai di kementerian ya, lembaga, pemerintah daerah, dinas, desa, dan kelurahan. Jadi kalau desa misalkan tentang keindahan desa ataukah ada desa tour ya, bisa saja dibuatkan satu aplikasi mobile apps multimedia untuk tour desa ya. Dan ini cukup menarik karena desa tentunya memiliki potensi-potensi tersendiri ya. Kemudian untuk bisnis bisa untuk usaha UKM ya, bisa untuk marketer. Jadi untuk marketing ya, promosi, studio, dan seterusnya. Pribadi juga bisa, studio pribadi, artis, pengguna multimedia, pengembang media digital, ya siapa saja lah yang ingin membuat media apps-nya bisa juga. Ya. Jadi penggunanya cukup luas ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan untuk smart apps ini karena tidak perlu programming, tidak perlu pengkodean ya. Akhirnya bakal orang banyak membuat aplikasi itu. Jadi yang bergantung pada kreativitas. Beberapa penerapan SAC bisa untuk bahan ajar ya, untuk pelatihan, tentunya untuk sekolah, perguruan tinggi, training center ini sangat diperlukan sekali. Atau membuat game edukasi ya, permainan pendidikan ya. Jadi membuat game-game ya yang berbasis pendidikan ya. Kemudian untuk marketing real estate, perumahan atau kendaraan ya, kita bisa membuat marketing real estate yang begitu mudah dengan aplikasi ini. Atau untuk event, seminar, konferensi atau pameran, bahkan bisa dipakai untuk perkawinan ya, wedding. Jadi kalau ada acara yang perkawinan bisa mengandung videonya tentang preweddingnya, kemudian foto-foto, bahkan setelahnya bisa ditambahkan ya. Dan bisa diintegrasikan dengan foto-foto yang disimpan mungkin di Google Drive dan seterusnya. City tour, ya, tour guide ini bisa kita kembangkan juga, dan company profile, produk, personal profile, katalog juga bisa. Dan di sini memungkinkan dikembangkan monetisasi. Jadi monetisasi sangat beragam untuk menggunakan SAC ini. Ini contohnya misalnya untuk pembelajaran untuk belajar bahasa Inggris ya. Di dalamnya bisa ada permainan, bisa ada pertanyaan-pertanyaan ya. Kemudian ini aplikasi untuk game edukasi ya. Kita bisa mengembangkan game edukasi untuk bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa daerah untuk matematika begitu. Ini untuk aplikasi perkawinan, kita bisa integrasikan dengan Google Form ya. Kemudian ada undangannya, kemudian fotografi ya, atau video dan seterusnya. Ini untuk event, kalau ada event jadwalnya siap, ada acaranya apa saja ya. Kemudian kalau ada pameran siapa saja peserta dan seterusnya. Dan membuatnya sangat mudah dan bisa diintegrasikan dengan YouTube, dengan sosmed dan juga alamat internet tertentu ya.
Jadi kalau ada alamat internetnya bisa ditempelkan ke aplikasi ini. Juga untuk aplikasi marketing, ini untuk pakai kendaraan, misalkan seperti Lamborghini, kita bisa integrasikan dan website, ada forum diskusinya, kemudian ada YouTube dan seterusnya di sini. Kemudian untuk real estate juga sama, bisa ada videonya, kemudian ada 3 dimensinya, ya, kemudian ada gambar peta, ya, dari perumahan atau rumahnya yang mau dijualkan begitu. Nah, itu adalah banyak. Nah, sekarang bagaimana mengembangkan monetisasi mobile apps multimedia interaktif dengan SAC ini. Jadi ini sangat banyak sekali, ya. Bergantung kita tentunya. Nah, monetisasi mobile apps multimedia interaktif SAC ini merupakan kegiatan kreativitas, ya. Jadi kreativitas untuk menumbuhkan usaha baru, ya, untuk menghasilkan nilai ekonomi atau uang dengan memanfaatkan SAC. Jadi dengan kita memiliki SAC, keahlian SAC juga, kita bisa membuat satu aplikasi yang punya nilai, ya, bisa menghasilkan uang baru, ya. Tentunya langkah untuk melakukan monetisasi ini, Bapak Ibu sekalian, pertama adalah kita harus memahami pengguna dari multimedia interaktif. Siapa saja orang-orang yang akan memanfaatkan aplikasi multimedia interaktif mobile apps ini, ya. Nah, mungkin pemerintahan, mungkin sekolah, perguruan tinggi dan seterusnya. Keduanya kita harus memahami karakteristik, ya, fitur dari SAC-nya sendiri, ya. Kita harus pahami, tapi yang jelas adalah mudah sekali, ya. Kemudian memahami macam-macam penerapan SAC, ya. Jadi kita harus mengetahui apa saja yang bisa diterapkan. Jadi kalau kita melakukan monetisasi, ya, kita harus memahami, karena tentunya akan berbeda-beda setiap orang melakukan monetisasi terhadap SAC. Jadi kita harus pahami penerapan apa saja. Tipe monetisasi Smart Apps Creator pertama adalah menjadi afiliasi bisnis SAC. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menjadi afiliasi, ya, bisnis SAC, mendapatkan income dari penjualan lisensi, ya. Itu salah satu, ya. Dan itu semua orang bisa melakukannya sebagai reseller atau menjualkan SAC lisensi. Nah, kedua, memberikan pelatihan SAC. Jadi kalau kita ini sudah punya keahlian SAC, kita bisa jual keahlian SAC kita, ya, dalam bentuk pelatihan. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pelatihan secara offline, kelas, ataukah secara online. Bapak Ibu sekalian bisa membuat materi pelatihan SAC dan dipasarkannya. Tentunya beda-beda, ya. Mungkin saja pelatihannya untuk bahan ajar, untuk game edukasi, untuk event, untuk wisata, marketing dan seterusnya. Tentunya materinya akan berbeda, ya. Kemudian yang ketiga adalah kita memberikan jasa pengembangan atau konsultasi SAC. Jadi kita bisa mendapatkan, karena kita sudah ahli, kita bisa memberikan pengembangan, ya, jasa pengembangan atau konsultasi. Atau kita sendiri yang membuat, ya, mengembangkan seri aplikasi dengan SAC-nya. Jadi kita membuat seri aplikasi misalnya bahasa Inggris, ya, kita jualkan, bisa lewat Google Play Store, atau kita sendiri punya e-commerce atau punya marketplace, ya. Atau juga bisa jualkan lewat Tokopedia, ya, atau Bukalapak juga, Lazada bisa juga, ya, di sana. Jadi ini adalah kalau membuat seri aplikasi, tentunya peluangnya sangat berbeda. Nah, jadi kita bisa melakukan monetisasi di situ. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membuat seri aplikasi yang beragam, ya. Mungkin matematika, biologi, manajemen, atau bisnis, ya. Begitu kan kami, ya. Kami sendiri sedang membuatnya. Mengembangkan terminal, ya. Terminal atau kios iklan digital, ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin yang kenal dengan pemilik terminal mall
supermarket, ya, kita bisa kerjasama dengan mereka, misalkan membuatkan aplikasinya, kemudian yang kiosnya bisa yang di touch screen. Kita bisa membuat seperti itu. Itu juga bisa melakukan monetisasi. Bahkan di iklan itu bisa saja tenan-tenan di mallnya masukkan iklan di sana. Ya. Kemudian adalah kita mengembangkan direktori mobile app multimedia interaktif. Ya. Jadi kita mengembangkan portal seperti Google Play Store. Ya. Kita bisa menjualkan punya orang. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah peluang juga ya bagi kita. Mengembangkan layanan web integrasi dan SAC. Kita bisa membuat tentang chatting diintegrasikan dengan SAC, yang memasangnya bayar misalnya, ya, berlangganan kepada layanan web kita. Jadi kita bisa untuk kuis atau survei dan seterusnya. Jadi sangat banyak ya monetisasi Smart Apps Creator. Jadi bergantung pada keinginan kita sendiri ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa berikan pelatihan, konsultan, membuat seri aplikasi, kemudian iklan ya, kemudian membuat direktori seperti Google Play Store atau membuat layanan web. Kenapa bagaimana kita untuk memudahkan pertumbuhan monetisasi? Nah, kami memandang ya Bapak Ibu sekalian, untuk menumbuhkan monetisasi SAC, apakah di sekolah kita, di komunitas kita, di perguruan tinggi ya, dan di masyarakat kita, kami temukan beberapa ya. Kita bisa membuat pengembangan kegiatan ekstrakurikuler ya di sekolah untuk mobile apps multimedia interaktif. Jadi siswa-siswa bisa dididik menggunakan SAC, kemudian mereka diajarkan cara berpikir sebagai wirausaha ya. Nah, tentunya kreativitas mereka akan sangat banyak ya. Mungkin perihal wisata, mungkin perihal tentang profil daerahnya ya, yang diintegrasikan dengan kuliner misalkan ya, atau dengan e-commerce atau kerajinan ya. Nah, itu bisa ditumbuhkan, artinya dengan kegiatan ekstrakurikuler kreativitasnya siswa akan naik. Atau dengan pendirian TEFA ya, mendirikan TEFA Teaching Factory di biasanya sekolah-sekolah SMK, itu diarahkan untuk membuat mobile apps multimedia interaktif. Jadi bisa dipasarkan, karena kalau TEFA kan diajar untuk mengerjakan, jadi bisa saja sekolahnya memasarkan ke dinas-dinas ataukah juga ke pemerintah daerah ya, kemudian dapat pekerjaan yang mengerjakannya adalah siswanya. Nah, di sana bisa membuat mobile apps multimedia interaktif. Kemudian atau pengembangan komunitasnya, kita membuat komunitas mobile apps multimedia interaktif ya di kalangan mahasiswa atau mungkin di kalangan guru ya, di luar daripada organisasi masing-masing, sehingga bisa tumbuh juga monetisasi. Atau juga bahkan yang lebih ini adalah pengembangan inkubator bisnis ya. Jadi mengembangkan betul-betul inkubator bisnis di mana bisa berikan pelatihan, bisa memberikan konsultasi, bahkan bisa mengembangkan startup-startup baru dalam bidang mobile apps multimedia interaktif ya. Jadi ini adalah suasana-suasana atau proses yang memungkinkan mempercepat pertumbuhan monetisasi SAC, mobile apps multimedia interaktif dengan SAC. Kegiatan ekstrakurikuler ya, di samping mendukung belajar, kemudian mendirikan TEFA Teaching Factory-nya sendiri, kemudian mengembangkan komunitas ya, dan inkubator bisnis di mana ada training center dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh ya Bapak Ibu sekalian, kami juga akan sharekan kepada Bapak Ibu sekalian ya yang mendaftar webinar ini, kami akan sharekan. Ini adalah contoh untuk belajar ceria anak-anak cerdas ya. Kami buat ini akan menjadi
yang akan menjadi seri ya. Dan ini adalah satu langkah monetisasi aplikasi-aplikasi untuk anak-anak ya, mendukung anak-anak. Jadi bisa dalam bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia dan seterusnya. Kemudian ini adalah contoh untuk manajemen ya, bisnis model Kampas BMC Pro juga bisa kita mengembangkan monetisasi seperti ini. Kemudian game edukasi Monkey English Monkey ya. Jadi bagaimana belajar bahasa Inggris dengan mudah ya, dan kita bisa kembangkan terus juga ini. Kemudian ini tentang New York Tourist Guide ya. Jadi untuk aplikasi-aplikasi multimedia interaktif ya, untuk satu kota ya. Tentunya kita perlu buat yang lebih ini ya. Karena kalau New York kan besar sekali ya. Ya mungkin untuk daerah kita akan sangat berbeda. Nah, kesimpulannya ya Bapak Ibu sekalian, Smart Apps Creator ini menjadi perangkat yang mudah ya, membuat mobile apps multimedia interaktif ya, mudah, cepat dan tanpa pemrograman. Jadi siapa saja bisa membuat aplikasi multimedia interaktif berbasis mobile ini. Kemudian mobile apps multimedia interaktif SAC ini memberikan peluang yang luas ya. Jadi siapapun Bapak Ibu sekalian bisa membuat aplikasi yang beragam ya, bahan ajar, city tour, game edukasi, promosi ya, berbasis multimedia interaktif. Jadi memberikan peluang yang luas. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, monetisasi mobile apps multimedia interaktif ini sangat beragam bentuknya. Ya, sesuai dengan inisiatif kita tentunya. Ya, seperti pelatihan, penjualan atau pengembangan seri aplikasi, periklanan dan seterusnya. Jadi kita bisa sekali membuat monetisasi terhadap mobile apps multimedia interaktif dengan menggunakan SAC ini. Nah, itu terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, sampaikan kepada kami, dan juga ada yang berkeinginan untuk kerjasama atau menjadi afiliasi bisnis juga bisa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.